Kenapa sih kok Mas Matias ini nyaman di Indonesia? Terus apa karena makanannya atau karena kebudayaannya gitu? Langsung bisa lihat orangnya ramah-ramah, sopan, terus makanannya enak-enak juga, banyak budaya, banyak tradisi, banyak pulau di mana bisa pemandangannya luar biasa juga. Hai, welcome back to Sita Entertainment. Di episode kali ini aku kedatangan cowok yang ganteng banget. Aduh, nggak bisa napas. Makanya tadi semua anak-anak kru langsung gini, ya ampun, gemes gitu ya. Nah, ini disebutnya itu cowok Prancis. Cowok Prancis? Maksudnya gimana ya cowok Prancis? Kita kenalan yuk dengan boleh manggil Mas ya? Mas Matias, yeay! Kalau yang ganteng aku semangat! Sering-sering kayak gini. Bonsoir semuanya, bonsoir. Bonsoir bahasa Prancisnya untuk selamat malam. Oh, selamat malam. Bonsoir. 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 Perfect. Bonsoir. Bisa. Bonsoir. Bisa ntar lagi berangkat ke Perancis. Mas, thank you banget ya udah mau datang di Sita Entertainment, menyediakan waktunya. Aduh, semoga ini kan lagi bulan baik nih ya, lagi bulan Ramadan ini, Mas. Makin sukses pokoknya. Amin, amin ya robbal amin. Nah, Mas, jadi gini, sebelum kita wawancara nih, aku udah lempar dulu nih di IG, di TikTok gitu ya. Manggil Mas aja. Berasa kayak ngomong bahasa Indonesia, Cong. Nah, ini baik banget yang nanya nih, Mas. Mas itu kok bisa sih, berarti triple bahasa ya? Bahasa apa aja izin, Mas? Bahasa Prancis, karena aku asli dari Prancis, saya asli dari Prancis, terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, karena sudah 4 tahun di sini, bahasa Spanyol sama bahasa Portugis. Spanyol? Spanyol. Men, otaknya dari apa ya? Perasaan gue sekolah mulu nggak bisa tuh. Cuma bahasa Jawa, Indonesia, Inggris, siti-siti. 5 language? 5. Oh, terus katanya belajar bahasa daerah kita Indonesia juga? Lagi belajar bahasa Jawa. Oh. Tapi bisa sedikit-sedikit aja. Oh, sedikit-sedikit aja. Ya, matursu, oh, ya ampun. itu juga. Oh, ya ampun. Jiloro. Tepuk tangan dulu dong, aduh, keren banget. Mungkin nih IQ-nya udah bener-bener super Rio. bukan super Rio lagi, udah Wonderman. Keren banget. Nah, terus Mas, ini ada 5 pertanyaan, nggak apa-apa ya. Ini dari para deterjen ya kan. Kalau saya nyebutnya deterjen, netizen gitu. Ini kedatangan cowok ganteng sebenarnya banyak banget pertanyaan Mas. Cuma saya pilih jadi 5 nih. Kenapa sih kok Mas Matias ini nyaman di Indonesia? Terus apa karena makanannya atau karena kebudayaannya gitu? Kulturnya. Oke, mungkin saya bisa cerita sedikit awalnya gimana. Jadi awalnya pertama kali di sini sebagai mahasiswa pertukaran di Jogja, di UGM. Oke. Gadjah Mada. Waktu itu akhir 2016, 2017 juga, 1 tahun. Dan awalnya belum pernah ke Asia, belum pernah ke Indonesia juga. Oh, oke. Dan ini my chance untuk datang ke Indonesia pertama kali. Terus ya langsung bisa lihat orangnya ramah-ramah, sopan, terus makanannya enak-enak juga, tergantung daerah, semua daerah punya makanan khas kan. Misalnya Jogja, gudeg. Ya jadi lama-lama sudah kebiasaan kan. Terus daerah juga banyak budaya, banyak tradisi, banyak pulau di mana bisa pemandangannya luar biasa juga. Misalnya saya suka alam, jadi kalau mau ke hutan, kalau mau naik gunung, kalau mau diving misalnya, mantap sekali kan, nggak usah keluar negeri. Betul. Semua ada di Indonesia ya. Semua ada di Indonesia. Ya. Jadi dari 2016 ke 2017 itu tuh, jadi itu kayak awalnya jatuh cinta ke Indonesia gitu ya. Benar sekali. Jadi setelah satu tahun di sini udah jatuh cinta sama Indonesia ini. Betul, bukan kan? hanya orang keramahan, seperti orang di sini memang rendah hati kan, jadi nggak, sebenarnya kepo saya. Kepo ya. Sebenarnya kepo di dalam hati julid, cuma keluarnya ramah. Biasanya saya merasa seperti ini, rendah hati. Dan apalagi ya, orang sudah merasa seperti keluarga juga di sini. Misalnya sudah pernah ketemu orang 1-2 kali, sudah ada klopnya gitu ya. Iya. Di sini sekali ketemuannya langsung berasa keluarga, ya kan? Benar.
Kalau misalnya di Perancis itu atau di Eropa biasanya lebih lebih individualistik personalitasnya. Betul. Jadi mungkin lebih lama untuk membangun koneksi seperti ini seperti keluarga kan? Iya betul, karena kita budaya timur, jadi memang berbeda sama budaya barat ya. Benar. Budaya barat kan butuh waktu ya. Benar butuh sekali. butuh waktu. Kalau di sini ya kalau cocok. Iya betul. Nah terus ada lagi nih Mas, jangan bosan ya, masih ada 4 pertanyaan lagi. Sudah berapa lama kamu udah ke beberapa daerah di Indonesia, udah beberapa daerah nih yang udah pernah. Terus selain bahasa Jawa, bisa bahasa apa lagi nih? Mungkin bahasa Sunda atau bahasa apa gitu. Selain tadi Jogja ya, berarti pertama Jogja. Terus sudah pernah ke kota apa lagi nih? Jadi biasanya di sini sering ke luar kota kan, bukan hanya Jakarta. Biasanya base di Jakarta, tapi sering ke Jogja, ke Surabaya, Semarang, Malang. Oh iya, keliling. Orang Prancis Semarang ya. Semarang. Medan gitu pernah? Medan sudah pernah. Jadi Sumatera sudah pernah 1 kali. Waktu itu lagi trekking ya sama teman-teman di hutan. Jadi Laktoba juga. Trekking ya? Trekking. Luar biasa. Yang asli Indonesia aja tidak bilang trekking. Ini yang orang Prancis malah trekking, say. Luar biasa. Jadi di mana lagi? Bali, Lombok, Flores, Sumba. Bali, Lombok, Flores, Sumba. Manado juga. Bunaken. Actually, aku suka banget diving. Jadi kalau ada kesempatan biasanya misalnya Bunaken, tempat yang keren banget untuk diving. Dan ya, Bali, Flores, diving. Halo orang Indonesia, pernah nggak diving di Indonesia? Termasuk Eke belum pernah. Belum pernah ya? Pernah belajarnya. Cuma nyobain 1-2 kali, itu kan harus ada sertifikasi kan? Benar. Nah, sertifikasi. Pas sertifikasi, gagal. Udah pernah coba ya sertifikasinya? Pernah, tapi di hari ketiga menyerah. Ternyata wasn't that easy ya? Yeah, it's not easy, but it's very nice. Karena alam di bawah air itu, di bawah laut kan luar biasa. Iya. Keren. Luar biasa. Nah, terus ada lagi nih. Apa yang membuat dirimu jatuh cinta banget sama Indonesia? Ya pastinya cewek-cewek cantik aku lah. Sebenarnya sih memang Indonesia lengkap kan, karena dalam satu negara itu ada semuanya. Ada memang pemandangannya, makanannya, daerah, budaya, tradisi, sejarah juga memang luas sekali, lengkap sekali. Dan misalnya saya sudah 4 tahun di sini di Indonesia dan saya merasa mungkin sudah tahu 5%, 10% karena luas sekali. Jadi ya sebenarnya di Indonesia yang paling unik adalah menurut saya orang yang keramahan orang sama ya gampang untuk tolong menolong, untuk kekeluargaan. Ini yang sangat unik ya. Saya sudah pernah beberapa negara tapi ini memang sangat unik. Ya di sini tolong menolongnya emang lebih kuat, unik, kan? Ya lebih kita tuh emang rasa empatinya tinggi ya. Empati nanti lama-lama jadi julid. Nah terus ada lagi nih, kok kenapa sih dirimu mau berbagi tips belajar bahasa Inggris lewat sosmed? Dan kenapa nggak hanya lewat kursus-kursus saja? Maksudnya kan gini, kalau kursus-kursus kan berarti kan ada as a financial gitu, lebih terbayangkan dibanding lewat sosmed. Tapi kalau sosmed kan itu kan free gitu. Kenapa kok dikasih free ke orang gitu loh? Nah awalnya itu ceritanya gimana mulai itu banyak teman atau orang baru saya ketemu, kamu dari Prancis kan, gimana untuk cara baca misalnya brand ini, pemain bola ini, etc. Jadi lama-lama saya pikir, wah kalau banyak nanya, saya mau bikin video, jadi nanti saya kirim link. Baik banget loh ya, itu ke orang lain termasuk aku bayar. Terus habis itu saya banyak orang yang nanya kan, gimana untuk belajar bahasa Indonesia, ada tips kan? Jadi lama-lama saya ngajarin cara yang lebih fun, karena saya mau menghapus konsepnya bahasa Prancis susah dan mahal. Karena semuanya awalnya bisa bahasa kan, misalnya kalau di Indonesia ada banyak orang yang bisa bahasa daerah, kenapa tidak bisa bahasa Prancis? Bisa kan? Ini salah satu bahasa. Jadi bisa, tinggal buka trik saja untuk belajar bahasanya. Nah, jadi saya pengen bagi sehari-hari konten yang fun untuk menghibur dan untuk bilang ke orang bahasa Prancis tidak sesusah itu. Semuanya bisa. Walaupun basis, walaupun advance, semuanya bisa. Berarti merubah konsep pola pikir masyarakat, terutama khususnya Indonesia, bahwa belajar bahasa Prancis itu susah. Ternyata tidak sesusah itu ya. Saya lihat konten-kontennya
Mas bule itu ya, Mas cowok Prancis ini ternyata gampang. Ternyata bacanya Louis Vuitton. Yeah. Nanti kita coba. Ya. Oh, nanti kita coba di next episode ya. Jangan dibocorin di sini dulu. Ini pertanyaan deterjen dulu karena mereka penasaran. Kok tumben ngundang cowok ganteng? Nah, pertanyaan terakhir nih, Mas. Apa yang pengen kamu sampaikan untuk teman-teman generasi Z sekarang nih, generasi yang under 30 ya pastinya. Apa sih pentingnya berbahasa gitu? Bilingual gitu. Jadi dari kecil itu saya beruntung karena sudah pernah tinggal di beberapa negara, termasuk Afrika, di Gabon lebih dari 10 tahun, di Prancis lebih dari 10 tahun, dan sudah beruntung juga sudah pernah magang di Brazil. Jadi setiap daerah di dunia itu ada bahasa khusus kan. Dan dari kecil saya senang banget belajar bahasanya. Kalau misalnya saya tinggal lebih dari 3 bulan dalam satu negara, biasanya saya berusaha untuk belajar bahasanya karena lebih gampang untuk bergaul, berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang yang lokal kan. Belajar juga tentang tradisi, budaya. Jadi komunikasi adalah kunci dan bahasa juga adalah kunci untuk belajar tentang tentang budaya yang lain. Apalagi kalau kita mau ke luar negeri, misalnya kalau sekarang generasi Z kan, untuk edukasi, untuk berkarir misalnya di luar negeri, ada nilai plus kan. Untuk bergaul, bersosialisasi dan ya have fun dan belajar. Betul. Memang bahasa itu kan adalah kunci dari komunikasi karena kesuksesan itu nggak bisa gitu aja diraih tanpa dengan komunikasi yang baik gitu. Benar. Karena kebetulan kan saya salah satu dosen juga kan di universitas bahwa komunikasi itu kunci pentingnya gitu loh. Kunci penting sekali. Iya, untuk kesuksesan. Karena dulu ada juga nih di episode ketiga, keempat gitu ya, bahwa bisa kaya karena komunikasi. Ternyata bukan gitu. Kita dengan komunikasi yang baik akhirnya bisa mencapai kejayaan itulah. Salah satunya adalah kekayaan gitu. Kuncinya gitu. Mas, thank you banget ya untuk semua ilmu-ilmunya. Semoga ini terus bermanfaat untuk terutama nih generasi Z ya kan. Pengen sukses, jago bahasa, jangan malas, jangan jadi tim rebahan. Harus semangat dan jangan putus asa. Terus udah gitu harus terus penasaran, harus punya rasa curious. Apa sih ini di negara ini tuh bahasanya apa, budayanya apa, itu kan perlu ya. Tradisinya apa. Dan bisa langsung ngomong sama orang yang dari negaranya. Ya kan? Untuk belajar langsung kan. Nah, berarti intinya mau belajar juga gitu. Thank you banget ya, Mas. Terima kasih banyak. Oke, teman sahabat Sita jangan lupa ya di like, comment dan subscribe. Thank you. Terima kasih.